Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem Among. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Sinta Septia Putri, NIM 201110312224. Saya dari kelas 1E, Prodi PGSD. Sampai di sana perkenalan diri yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem Among. Sistem Among merupakan salah satu sistem pendidikan hasil dari pemikiran Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, yakni Bapak Pendidikan Nasional. Sistem Among merupakan gagasan autentik putra bangsa yang digali dari kearifan lokal. Among sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu mong atau momong, yang artinya mengasuh anak, menjaga, membina, dan mendidik dengan kasih sayang. Pelaksana Among atau momong disebut pamong yang mempunyai kepandaian dan pengalaman yang lebih dari yang diamong. Dalam konteks ini, guru atau dosen disebut pamong yang bertugas mendidik dan mengajar anak sepanjang waktu. Dalam sistem Among ini, setelah anak menguasai ilmu pengetahuan, maka anak didorong untuk menggunakan ilmu pengetahuannya agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sistem Among juga melarang memberi hukuman disiplin secara paksaan atau dengan kekerasan, karena itu dapat menyebabkan hilangnya jiwa merdeka anak. Ada 3 prinsip dari sistem Among tersebut, yaitu yang pertama, I ngarso sung tulodo, yang berarti di depan menjadi teladan. Di depan menjadi teladan ini dimaksudkan adalah kita sebagai tenaga pendidik harus bisa menjadi teladan yang patut dicontoh oleh peserta didik. Selain itu, di saat kita menjadi peserta didik, di saat kita ingin menjadi teladan, maka dari itu kita harus memiliki sikap yang baik. Yang kedua yaitu ing madio mangun karso, berarti di tengah ikut membangun. Hal yang dimaksudkan di sini adalah yang di tengah-tengah juga ikut membangun atau melengkapi dan juga membangun kekokohan dari sebuah bangunan tersebut. Seperti contohnya, di tengah kesibukan guru, seorang guru juga harus dapat menjadi teman maupun sahabat anak didik untuk berbagi keluh kesahnya, sehingga guru mampu memberikan motivasi anak didiknya. Yang ketiga, tutfuri handayani, berarti di belakang memberi dorongan. Hal yang dimaksud adalah di saat kita menjadi posisi yang paling belakang, kita harus memberikan motivasi-motivasi untuk ikut mendorong agar yang berada di depan atau di belakang ikut termotivasi atau ikut terdorong agar tidak berhenti di pertengahan jalan. Seperti contohnya, ada saatnya di mana anak didik merasa lelah dalam belajar. Dengan itu, orang tua maupun guru memiliki peran penting dalam memberikan dorongan yang dapat membangkitkan kembali ketertarikan serta semangatnya dalam belajar. Tujuan dari sistem Among itu sendiri yaitu untuk mengembangkan anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak, berbudi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani agar mampu menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi sistem Among dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu merupakan sebuah tuntunan di mana anak mencapai kodrat yang ada pada dirinya tersebut. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa dalam mendapatkan pendidikan tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Maksudnya, anak yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan pendidikan yang sederajat sehingga anak tersebut mendapatkan kewajiban dan kebahagiaan yang semestinya. Anak sebagai makhluk atau manusia wajib untuk menuntut kodratnya agar mampu bergaul secara bebas dan natural. Nah, dalam sekolah-sekolah yang merupakan tempat tinggal bagi guru dan muridnya untuk melakukan segala kegiatan yang tidak terbataskan waktu. Maksud dari hal tersebut, apabila dalam sekolah itu pembelajaran resmi sudah selesai, bahkan dari berbagai sekolah menambah kegiatan. Contohnya yaitu seperti kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga dengan banyaknya kegiatan itu dapat dikatakan bahwa sekolah itu merupakan tempat tinggal bagi pamong dan muridnya. Sekolah yang merupakan tempat tinggal bagi pamong dan muridnya itu diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga melalui hal tersebut terbentuklah hubungan yang erat antara pamong, murid, serta seluruh anggota dari sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran dalam sistem Among.
Dalam sistem Among ini, rancangan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu rancangan pembelajaran di dalam kelas dan rancangan pembelajaran di luar kelas. Rancangan pembelajaran di dalam kelas ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, kegiatan awal. Dalam kegiatan awal merupakan suatu tindakan bagi seorang guru pamong untuk menarik perhatian dari siswanya. Hal ini digunakan agar siswanya mau untuk mengikuti apa yang gurunya itu sampaikan. Dan dalam pembelajaran awal ini, kita juga disertai dengan doa, salam, absensi, dan juga sedikit mengulangi materi dari sebelumnya. Tahap yang kedua yaitu tahap kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, guru menjelaskan mengenai materi apa yang ingin dia sampaikan pada hari ini. Untuk melancarkan kegiatan ini, maka diperlukan sedikit rangsangan agar siswa mau untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang ketiga, kegiatan akhir. Kegiatan akhir ini sama halnya dengan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini ditampilkan agar siswa atau guru tahu seberapa besar materi yang dapat dipahami. Selanjutnya, pembelajaran di luar kelas. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi pembelajaran itu bisa kita lakukan di luar kelas. Misalnya, seorang siswa merasa kebingungan atau kesulitan mengenai tugas-tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, siswa tersebut diperbolehkan untuk bertanya kepada gurunya, dan guru juga diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa tersebut. Selain itu, siswa tersebut terdapat gangguan di rumahnya seperti broken home. Nah, guru juga dapat memperbolehkan memberikan saran, motivasi, serta dorongan agar siswa tersebut tetap belajar walaupun ada beberapa gangguan di rumahnya. Jadi, kesimpulan materi yang telah kita bahas yaitu sistem Among merupakan cara mendidik atau mengajar anak didik dengan memberikan kebebasan kepada anak didik sehingga anak didik dapat berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Sistem Among ini merupakan sistem yang dirancang oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Sistem Among yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 prinsip, yaitu yang pertama Ing Ngarso Tulodo, yang kedua Ing Madyo Mangunkarso, yang ketiga Tutwuri Handayani. Tujuan dari pendidikan sistem Among ini adalah membangun manusia seutuhnya yang seimbang antara cipta, karsa, dan karya, yang artinya membangun peserta didik menjadi manusia yang bertakwa dan beriman, berbudi pekerti yang luhur, merdeka lahir batin, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab. Implementasi sistem Among dalam dunia pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Selain terdapat pengimplementasian sistem Among secara umum, terdapat pula cara pengimplementasian secara khusus yang meliputi proses pembelajaran di dalam kelas yang dibagi tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir, serta terdapat pula proses pembelajaran di luar kelas. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama berlangsungnya presentasi.